Mas, saya tadi kena poin 1 di sebelah barat dekat perlintasan. Mobil atau orang? Berapa poin? Oh, ini kode ya? Kode. 1 mas, orang jalan kaki, pakai baju sobek-sobek. Ya udah, ayo kita cek dulu keretanya. Benar saja, ketika bagian depan lokomotif diperiksa, Pada malam yang sudah ditentukan, mereka berangkat dengan persiapan yang matang menuju lokasi. Kali ini lokasinya berbeda. Tempatnya berada tepat di sebelah rumah saya saat ini, yaitu sebuah bangunan 2 lantai yang digunakan sebagai balai desa. Tidak perlu menunggu lama, begitu mulai semedi, mereka langsung melihat sosok makhluk yang mengerikan. Makhluk itu tidak memiliki Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 704. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezeki Cak. Amin. Buat yang lagi nonton di YouTube, jangan lupa untuk like dan hype video ini ya. Itu dia. Silakan hype. Udah pada tahu ya caranya ya. Cil, lu milih Ajeng Febria atau Arlida Putri? Kenapa? Kenapa Arlida Putri? Lu milih siapa, Rim? Wah, Ajeng Febria Kenapa Ajeng Febria? lebih hot ya. Kok Nggak nggak pakai bisa mikir. nggak bisa jawab yang rapi ya? Lebih hot dia. Anjing. Aduh. Kalau gue tim SAR. Hah? Tim Sarwenda. Kenapa tim Sarawenda? Tetet. Aduh, ada-ada aja Nggak lah. kehidupan Sarawenda. Bingung udah nggak usah ngomongin itu dah. Oke, kita langsung masuk ke cerita pertama di episode 704 nih. Silakan yang mau dengerin siapin dulu cemilannya, kopinya. Itu dia. Kopi. Halo Mas Bimo, Bang Danu. Saya Bapak aja saya duluan kali. iya lupa saya. Maaf. Main Main gas aja. Lupa nih jilid 2 ya. Kopi. Periode 2 dong. Gua kemarin naik gokar di Bandung. Lucu banget. Gua selalu lucu sama abang-abang Bandung. online. Oh. Apapun yang nyetir tapi sambil buka grup WhatsApp gitu loh. Heeh. Grup komunitasnya gitu kan biasanya ada. Iya. Narik dulu bentar gitu-gitu kan. Oh, dia sambil VN gitu. Iya VN karena tergabung dalam komunitas kan. Iya. Set dia play terus kopi dulu kopi. Karena pagi-pagi kan. Lucu banget asli. Seru loh, bahagia tuh sederhana. Gak semua orang bisa dapat kebahagiaan kayak gitu bro. Ketenangan adalah kunci in this itu dia. situation guys. Halo Mas Bimo dan Bang Danu. Siap. Saya Odi dari Semarang. Sebelumnya cerita ini bukan saya yang mengalami langsung, melainkan dari beberapa teman saya, lebih tepatnya teman kerja saya di sebuah stasiun di kota K. Jadi ceritanya, di perkampungan sekitar stasiun tersebut ada seorang ODGJ yang sering berkeliaran di area rel kereta api. Wah. Sebut saja namanya Li Bulbul. Karena beliau sering meminta rokok kepada warga, akhirnya dipanggil seperti itu. Namanya juga orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi tingkahnya memang sering tidak terduga. Kayak gimana ya? Tapi kita dengar dulu deh. Tidak terduga. Terakhir kali ada pergerakan tidak terduga Witan Sulaiman. Pergerakan tidak terduga menciptakan gol. Beliau kerap memakai sepeda milik warga
yang ditinggalkan di depan rumah, di pinggir sawah, atau di mana saja. Selain itu, beliau juga sering mengetuk pintu rumah warga hanya untuk meminta makan atau rokok. Wah, ini mah terduga, coy. Bukan tidak terduga. Gimana? Ini bukan tidak terduga ini. Ini sudah menjadi kebiasaan. Iya dong. Dia hidup di GTA kayak. Tinggal pencet segitiga doang. Ada sepeda segitiga. Cing. Nah, suatu hari, kalau nggak salah hari Minggu sekitar pukul 7 malam, memang pada jam tersebut ada jadwal kereta yang melintas di perlintasan dekat kampung itu. Namun malam itu tingkah Bulbul terasa berbeda dari biasanya. Saat kereta hendak melintas, tiba-tiba Bulbul berlari ke arah rel dan menghampiri kereta tersebut. Seperti yang bisa dibayangkan, tubuh Bulbul hancur seketika akibat tertabrak kereta. Singkat cerita, karena tidak ada keluarga ataupun saudara yang ngurus jenazahnya, Bulbul akhirnya dimakamkan oleh warga sekitar bersama petugas stasiun. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi tepat setelah Bulbul dimakamkan. Ada sepeda warga yang tiba-tiba berpindah tempat sendiri. Ada juga warga yang mendengar pintu rumahnya diketuk pada malam hari, tetapi saat dibuka tidak ada siapa-siapa. Bahkan warga beberapa tuh mengaku melihat bayangan seseorang berjalan di atas atau di sekitar rel kereta. Puncaknya terjadi ketika sebuah kereta dari Jakarta melintas di jalur tersebut. Masinis kereta merasa seperti telah menabrak seseorang di rel. Sebagai informasi, jika terjadi dugaan kecelakaan seperti kereta menabrak orang dan lokasi kejadian berada dekat stasiun, biasanya masinis tetap melanjutkan perjalanan hingga stasiun terdekat untuk melapor kepada petugas. Sesampainya di stasiun, masinis langsung menghampiri petugas pengecekan rel. Ya, kurang lebih percakapannya seperti ini. Langsung aja ditranslate bahasa Indonesia. Masinis, "Mas, saya tadi kena poin 1 di sebelah barat dekat perlintasan." "Mobil atau orang? Berapa poin?" Oh, ini kode ya? Kode. 1 mas, orang jalan kaki, pakai baju sobek-sobek. Ya udah, ayo kita cek dulu keretanya. Saat mendengar ciri-ciri tersebut, sang petugas langsung teringat pada Bulbul. Pasalnya, pakaian yang sering dikenakan Bulbul memang sudah lusuh dan sobek-sobek. Benar saja, ketika bagian depan lokomotif diperiksa, tidak ditemukan bekas darah, rambut, ataupun potongan daging yang biasanya ada jika kereta benar-benar menabrak seseorang. Meski begitu, petugas tetap menelusuri rel kereta untuk memastikan. Namun, setelah dilakukan pengecekan menyeluruh, tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan sama sekali. Gak ada korban, gak ada jejak, gak ada apa-apa. Seolah sosok yang dilihat masinis itu memang bukan manusia. Oh. Dah, sekian cerita dari saya. Mohon maaf kalau ceritanya kurang serem. Terima kasih. Terima kasih Mas Odi ya. Di sebuah stasiun di kota K. Wah, tragis lagi nih Mas Bulbul ya. Om Bulbul kan Lek Bulbul. Lek Bulbul. Berarti kejadiannya itu setelah ini ya, setelah beliau wafat, kecelakaan, banyak peristiwa ya. Aduh. Kenapa lu ketawa anjing? Kok ketawa? Ya, poin ya, ini jadi teringat kenapa rekan-rekan masinis nih juga sering ini ya bukan sering tapi diberikan fasilitas Psikolog. Nah, gue tuh baru jadi di followers gue tuh ada 2, pilot pesawat tempur, sama pesawat ulang alik sama masinis. Oh,
mudah-mudahan dengar PMK ya. Kalau enggak nanti gue coba DM deh. Ada nggak ya pengalaman dari masinis atau petugas kereta gitu. Karena deket banget ini sama dunia beginian kan. Pul. Atau siapa tahu pesawat tempur juga ada peristiwa nggak masuk akal juga Di kata gue mah. hanggar ya, di hanggar. Atau di langit pak. UFO. Nah Lagi Gundar, UFO Gundar. UFO Gundar. Iya kan kita sering dapat cerita di hutan, di laut, Benar. di gunung, di rel kereta, di darat banyak lah. Tapi di udara nih, bukan di dalam pesawat komersial ya, tapi di ini gitu, di langitnya gitu. Di udara diracun pak. Oh, siap. Iya. Hati-hati dah. Iya benar. Kita jadi bingung nyapunya nih. Tapi nih kita bahas dulu nih arwah ODGJ nih. Ya orang dengan gen Jawa. Lah kan bulbul. Bener kan? Aduh. Kasihan ya. Sepedanya pindah tempat pak. Gimana ya? Kejadian lah. Mistis tuh. Gimana ya? Sepeda pindah tempat. Namanya orang capek Berangkat habis ngarit ya. Berangkat main PS3 nih. Parkir. Terus keluar, sepedaku hilang. Ini pasti kerjaan bulbul. Nyalahin bulbul. Bisa dipakai bocah kalau sepeda mah. Kecuali palisade. Nah, itu agak repot tuh. Kalau tiba-tiba pindah tempat. Kalau sepeda mah gampang banget pindah tempat. Gampang banget. Ada beberapa sepeda warga berpindah tempat. Tadi pas juga kayak iya. Gitu respon. Apa? Namanya juga sepeda. Lah standarin nggak standarin mau pindah itu. Aduh. Kecuali sepeda lo pindah kota. Nah, itu maling itu. Kalau cuman kalau pindah tempat doang mah. Iya, atau mobil Avanza Iya. pindah kota. Nah, tuh Sukolilo tuh. Aduh goblok. Masalah gue tuh kan juga kalau dari nyokap gue kan masih di desa juga ya, orang-orang sana lah gitu. Gampang banget gitu tersulut iya tuh gampang banget gitu. Iya Oh, gitu. gampang gitu. dipengaruhi. Iya. Gampang banget gitu untuk mengiyakan. Sepedaku pindah tempat. Lah iya. Bulbul itu. Bulbul. Lah iya. Lah kuwi bulbul. Kelakuannya bulbul. Fix Paul. Kelakuannya bulbul. Nemen. Pol wes. Anjing. Kecuali Gampang banget. ada rokok melayang. Nah, Itu baru bulbul. bulbul ngisap tuh. Bulbul ngudut. Bulbul ngudut tuh. Rokok apa rasanya ya bagi kalau orang kayak gitu ya? Ngerokok apa rasanya? Iya lagi pertanyaannya. Ya mesti gimana sih? Kan kalau kita kan ngerokok buat tenang. Heeh. Nah kalau dia buat apa ya? Buat salon, nggak tahu. Ya buat tenang juga lah. Kan tetap nikotin efeknya tetap ada ke badannya dia. Mungkin. Jadi Dia- relax. Jadi dia merasakannya itu, nggak peduli. Dan tetap adiksi kan. Meskipun dia nggak ngerasain relaxnya, tapi dia tetap butuh adiksinya Iya sih. tadi. Ya lain Zivio lagi adiksi. Kiper ketiga dong. Aduh. Lakui. Namanya. Iya juga ya. Orang di kampung Pade gue juga gampang iya juga. Iya gampang iya. Gampang banget buat iya. Bener. Iya. Bulbul gue. Goblok. Oke. Lanjut ke cerita berikutnya nih. Halo PMK, Bang Danu, Bang Bimo, sebut aja saya Kadek.
Ini adalah cerita pengalaman dari bapak dan almarhum kakek saya. Saat itu, tepatnya pada tahun 1991, beberapa bulan setelah kakak saya lahir. Malam itu adalah malam peselatan, yaitu malam kliwon kalau dalam istilah yang lebih umum. Kami di Bali menyebutnya seperti itu. Kakek punya rencana untuk semedi mencari nomor togel. Ya, sekalian uji nyali juga katanya. Singkat cerita, setelah beberapa persiapan selesai seperti sesajen, dupa, dan perlengkapan lainnya, kakek menemukan tempat untuk semedi, yaitu di bawah pohon asem dekat pemakaman di daerah Seririt yang masih berada di desa kami. Pohon itu memang terkenal angker oleh masyarakat setempat. Letaknya berada di ujung pemakaman, tepat di sebelah tempat pembakaran mayat. Berangkatlah mereka berdua ke sana. Sesampainya di lokasi, kakek menyiapkan sesajen dan dupa yang telah dibawa dari rumah. Setelah semuanya siap, mulailah ritual semedi dengan tujuan mencari nomor togel. 10 hingga 15 menit pertama, belum terjadi apa-apa. Bapak dan kakek masih tetap dalam posisi semedi. Beberapa saat kemudian, gangguan mulai muncul. Kata bapak, terdengar suara kelangsah atau daun kelapa kering yang jatuh dari kejauhan. Gubrak! Setelah suara itu terdengar, muncul lagi suara seperti golok yang dipukulkan ke batang kelangsah. Mirip suara orang sedang mengolah lawar khas Bali. Tek 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 gitulah. Kira-kira seperti itu bunyinya. Tiba-tiba kakek langsung menyuruh bapak lari dari tempat itu tanpa menjelaskan penyebabnya. Saat mereka berlari, dari atas langit muncul hujan jeroan. Entah itu jeroan binatang atau jeroan manusia. Jeroan tersebut berjatuhan dari atas dan menghujani mereka. Gila. Bapak dan kakek berusaha menghindarinya karena percikan darah dari jeroan itu terasa sangat panas, seperti bara yang ditempelkan ke kulit. Mereka terus lari sampai akhirnya teror itu berhenti. Setelah itu bapak dan kakek beristirahat di sebuah wantilan pura yang masih berada di area pemakaman. Beberapa batang rokok pun habis di sana. Saat sedang duduk, mereka mendengar suara yang sangat berat. Entah berasal dari mana. Suaranya seperti auman atau geraman makhluk besar. Kalau saya membayangkannya, suaranya mirip seperti salah satu tokoh di game God of War. Suara itu terdengar sangat dekat dan berlangsung sekitar 10 menit sebelum akhirnya hilang. Namun setelah suara itu berhenti, tiba-tiba muncul sesuatu yang membuat mereka benar-benar terpaku. Tepat di hadapan mereka muncul sebuah telapak tangan raksasa. Besarnya tuh hampir setara tubuh mereka. Telapak tangan itu menggantung dari atas dengan 5 jari yang bergelayutan ke kiri dan kanan. Bapak dan kakek langsung membeku melihatnya. Dan setelah beberapa saat, tangan itu menghilang begitu saja. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, kakek menyimpulkan bahwa nomor togel yang diberikan melalui pertanda-pertanda tadi itu adalah angka 5 atau angka 05. Karena telapak tangan itu menunjukkan 5 jari. Keesokan harinya kakek langsung memasang nomor 05. Namun ternyata yang keluar bukan angka 05, melainkan angka yang terbentuk dari posisi tangan tersebut, yang entah nomor berapa. Akhirnya mereka kalah dalam judi togel karena salah mengartikan isyarat yang diberikan. Salah paham beliau ini. Yes. Udah dikena hujan jeroan. Enak ampela. Bertahun-tahun kemudian, setelah kakek saya meninggal dunia, tepatnya sekitar tahun 2014, bapak dan 2 orang temannya, sebut saja Dika dan Ketut, berencana mengulangi pengalaman yang pernah dialami bersama almarhum kakek. Setelah mendengar kembali cerita lama itu, mereka mulai mencari hari yang dianggap baik untuk melakukannya. Pada malam yang sudah ditentukan, mereka berangkat dengan persiapan yang matang menuju lokasi. Kali ini lokasinya berbeda. Tempatnya berada tepat di sebelah rumah saya saat ini, yaitu sebuah bangunan 2 lantai yang digunakan sebagai balai desa.
Tidak perlu menunggu lama, begitu mulai semedi, mereka langsung melihat sosok makhluk yang mengerikan. Makhluk itu tidak memiliki kulit. Yang terlihat hanyalah organ-organ dalam yang membentuk tubuhnya. Ketut dan Dika langsung muntah-muntah melihat wujud tersebut. Selain penampilannya yang mengerikan, bau yang keluar dari makhluk itu juga sangat menyengat. Beberapa organ tubuhnya bahkan terlihat berjatuhan saat makhluk tersebut melangkah perlahan menuju posisi bapak dan kedua temannya. Karena ketakutan, mereka bertiga langsung lari terbirit-birit. Mereka bahkan sampai manjat dinding di samping lokasi yang langsung mengarah ke rumah saya. Setelah kejadian itu, mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Bapak pun memutuskan untuk tidur. Di tengah tidurnya, bapak bermimpi bertemu dengan makhluk yang baru aja dilihatnya. Dalam mimpi itu, makhluk tersebut berbicara kepada bapak dan memberikan 4 angka nomor togel. Makhluk itu mengatakan bahwa jika ingin menang besar dan tembus 4 angka, bapak harus memberikan tumbal berupa guling buntut. Setelah dicari tahu, istilah guling buntut itu merujuk pada persembahan manusia. Tentu saja bapak langsung menolak. Beliau tidak mau memasang nomor itu dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Namun, yang membuat merinding, keesokan harinya nomor yang diberikan dalam mimpi itu benar-benar keluar. Wah, kalau saja bapak bersedia memasangnya dan mengikuti syarat yang diminta, entah apa yang akan terjadi. Bisa jadi saya nggak akan bisa ngetik cerita hari ini. Sekian dulu cerita dari saya. Maaf kalau ceritanya kurang serem dan malah berhubungan dengan judi. Semoga PMK makin sukses. Astungkara. Om santi om. Jaya. Wah, berhasil ini berarti ini. Gimana kalau kita kasih guling buntut? Nggak mau, ada jeroan hujan nih. Enak ampela ini. Hujan jeroan di Bali. Jadi empal gentong. Cirebon itu. Mana sih tadi ini? Daerah mana nggak tahu dia ya. Tapi berarti berhasil nih metode bapaknya cuy. Bisa. Udah teruji loh sama kakeknya. Teruji klinis bro. Iya, diuji lagi sama teman-temannya bisa. Nah itu dah. Boleh kali info-info ini. Nah, Info-info. Tahun 91 tapi mati lu. Lah itu kan sama kakeknya. Benar. Pengalaman berikutnya tahun berapa? Baru 2014 coy. Oh. Iya kan? Udah modern nih 2014. Info-info. kita kasih apa kek le? Ayam kampung gitu mau kali ya? Mau nggak dia ya ayam kampung? Apa kek? Tempe bacem deh. Nah tuh lebih eksotik lagi. Bon cabe gitu kak, mau nggak ya? Menang berapa tapi bon cabe anjing. Chili flake 4 angka pak, tembus. Anjay. Gila. Togel. Masih ada gak sih togel? Berubah pak formatnya. Berubah, Bisa ya? jadi spam di kolom komen nih. Kampret. Itu dia. Aduh. Nggak diberantas-berantas ya. Kita capek ngapus-ngapusin. Itu dah. Tahu kan backingnya siapa Rim? Tahu. Siapa Rim? Bulbul. Udah nggak ada sih. Enak juga. Oke, Ya. terima kasih teman Kliwon sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah, selamat istirahat.